Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi pada materi pembelajaran IPS yang ketiga. Ya, pada pertemuan yang sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang kondisi 5 negara anggota ASEAN. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan untuk menjelaskan kondisi 5 negara anggota ASEAN yang lain. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan kondisi geografis negara-negara ASEAN. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan negara-negara anggota ASEAN. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri negara-negara ASEAN. Negara yang pertama adalah negara Malaysia. Bisa kalian lihat, ini adalah bendera dari negara Malaysia dan peta dari negara Malaysia. Kalau kita lihat, negara Malaysia ini merupakan negara tetangga yang letaknya sangat berdekatan dengan negara Indonesia. Malaysia juga merupakan salah satu negara perwakilan yang ikut menandatangani Deklarasi Bangkok. Malaysia merupakan negara kerajaan yang berbentuk federasi yang kepala negaranya bergelar Yang di-Pertuan Agong. Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur. Yang perlu kalian ingat, Malaysia ini merupakan negara di Asia Tenggara penghasil timah terbesar. Kalau kita lihat dari peta Malaysia, negara Malaysia berbatasan dengan negara Thailand di sebelah utara, dan di sebelah selatan, Malaysia berbatasan dengan negara Singapura. Lalu, di sebelah timur, negara Malaysia berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan atau Laut Cina Selatan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka. Malaysia memiliki iklim tropis yang sama dengan Indonesia dengan temperatur dan kelembapan yang tinggi. Nah, secara bentang alam, Malaysia ini terbagi menjadi dua wilayah, yaitu ada Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat ini wilayahnya terdiri dari beberapa wilayah, itu ada Perlis, ada Kedah, Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, dan Johor. Sedangkan di Malaysia Timur ini ada dua wilayah, yaitu wilayah Sabah dan Sarawak. Di Sabah dan Sarawak, ini masih terdapat hutan hujan tropis yang belum terjamah. Artinya, masih jarang didatangi oleh manusia, sehingga tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di hutan hujan tropis ini adalah tumbuhan yang tumbuh secara alami. Sedangkan jenis fauna di Malaysia antara lain itu ada gajah, babi hutan, orang hutan, harimau, dan leopard. Di Malaysia juga terdapat Gunung Kinabalu yang merupakan gunung tertinggi di Malaysia. Dan pada bulan Desember hingga Januari, terkadang muncul salju di puncak gunung tersebut. Hampir sama dengan yang terjadi di Indonesia, yaitu di Puncak Jaya Wijaya.
Negara yang berikutnya adalah negara Myanmar. Ya, negara Myanmar ini berbarengan dengan negara Laos saat bergabung menjadi anggota ASEAN, yaitu pada tanggal 23 Juli tahun 1997. Negara Myanmar ini dikenal juga dengan sebutan Birma atau Burma dalam bahasa Inggrisnya. Bentuk negara Myanmar adalah republik dan beribu kota di Naypyidaw. Kalau kita lihat dari peta negara Myanmar, secara geografis, negara Myanmar itu berbatasan dengan negara Bangladesh di sebelah barat. Kalian bisa lihat, itu ada di sebelah kiri peta Myanmar. Kemudian, di sebelah timur berbatasan dengan negara Laos, sebelah tenggara berbatasan dengan Thailand, dan sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Benggala. Di bagian barat negara Myanmar terdapat pegunungan Arakan dan di bagian tengah terdapat dataran rendah. Sekitar 50% wilayah Myanmar ditutupi hutan hujan tropis yang ditumbuhi kayu jati, karet, akasia, bambu, kayu besi, bakau, dan kelapa. Sedangkan fauna di Myanmar antara lain gajah, badak, rusa, babi hutan, kijang, monyet, reptil, dan aneka burung lainnya. Nah, di sini Ibu juga akan memperlihatkan ini adalah gambar sungai yang diberi nama Sungai Irrawaddy. Sungai Irrawaddy ini memiliki panjang kurang lebih 2170 km. Dan ini merupakan salah satu sungai terpenting di Myanmar. Karena sungai ini digunakan sebagai jalur transportasi bagi masyarakat Myanmar sendiri. Nah, bisa dilihat ini adalah gambar Sungai Irrawaddy dilihat dari udara. Negara yang selanjutnya adalah negara Singapura. Ya, negara Singapura ini juga merupakan negara perwakilan yang ikut menandatangani Deklarasi Bangkok. Ya, ini adalah gambar dari bendera Singapura dan juga peta negara Singapura. Singapura merupakan negara pulau di Semenanjung Malaka yang merupakan salah satu negara maju di Asia Tenggara. Singapura merupakan negara berbentuk republik yang beribu kota Singapura. Singapura juga sering mendapat julukan sebagai negara kota karena sektor perekonomian negara Singapura itu bergerak di bidang industri dan di bidang perbankan. Ya, negara Singapura ini adalah negara yang sangat kecil ya bila dibandingkan dengan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Singapura dipisahkan oleh Semenanjung Malaka dan Selat Johor. Selat Singapura di sebelah selatan memisahkan dengan Indonesia. Dan Singapura memiliki fauna yang bercorak Asia. Salah satu contohnya adalah monyet dan beberapa jenis reptil. Negara yang berikutnya adalah negara Thailand. Ya, Thailand ini merupakan negara yang berbentuk monarki konstitusional yang beribu kota di Bangkok. Nah, negara Thailand ini adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang belum pernah dijajah oleh negara lain. Negara Thailand juga mendapatkan julukan sebagai negeri gajah putih.
Kenapa mendapat julukan seperti itu? Karena ternyata gajah putih merupakan hewan nasional di negara Thailand. Dan masyarakat Thailand menyebutnya dengan sebutan Chang. Oke, kita lihat di sini ada bendera dan peta negara Thailand. Kalau kita lihat dari peta ini, batas-batas wilayah negara Thailand, ya bisa kita lihat di sebelah selatan atau paling bawah dari negara Thailand, itu berbatasan dengan negara Malaysia. Sebelah utara dan timur laut berbatasan dengan negara Laos. Sebelah tenggara berbatasan dengan Kamboja dan Teluk Siam. Nah, daerah di Thailand yaitu merupakan daerah pegunungan yang berada di daerah perbatasan negara Myanmar. Dan dataran rendahnya berada di sebelah selatan pegunungan utara dari negara Thailand. Thailand juga memiliki hutan hujan tropis yang banyak ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Di antaranya itu adalah tumbuhan rotan, kayu besi, eboni, dan bakau. Sedangkan jenis fauna yang hidup di Thailand yaitu badak, harimau, leopard, kerbau, kucing siam, gajah, dan berbagai jenis reptil. Yang terakhir adalah negara Vietnam. Nah, Vietnam ini adalah negara ketujuh yang bergabung menjadi anggota ASEAN. Ya, Vietnam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 28 Juli 1995. Vietnam merupakan negara yang berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Dengan ibu kotanya adalah Hanoi. Nah, batas negara Vietnam itu sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok atau Cina. Sebelah baratnya berbatasan dengan negara Laos dan Kamboja. Sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Laut Tiongkok. Ya, kalau kalian lihat di petanya, ini bisa kalian perhatikan. Utara itu ada di sebelah atas, selatan di bawah, timur ada di sebelah kanan, dan barat ada di sebelah kiri. Di Vietnam terdapat dataran tinggi dan delta, yaitu bentangan alam dari negara Vietnam. Ya, di mana ada puncak tertinggi yaitu yang bernama Phan Xipang dengan tinggi kurang lebih 3.143 meter. Oke, jenis flora yang ada di Vietnam yaitu terdiri dari tumbuhan pinus, bambu, dan tanaman berdaun lebar. Sedangkan faunanya terdiri dari hewan bercorak Asia dan reptil seperti buaya serta ular. Baiklah anak-anak, untuk hari ini sekian penjelasan dari Ibu. Ibu harapkan kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, Ibu bisa mengambil kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ibu berikan sebelumnya bahwa ASEAN merupakan organisasi regional yang berada di kawasan Asia Tenggara yang memiliki anggota 10 negara yaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Di mana ASEAN didirikan dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok
pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di kota Bangkok, Thailand. Sekretariat ASEAN berada di Jakarta. Jadi, Ibu harapkan kalian bisa memahami materi-materi yang sudah Ibu berikan. Jika ada pertanyaan atau yang kurang kalian pahami, kalian bisa bertanya langsung kepada Ibu lewat media sosial ataupun di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.